Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 11 ayat 28 hingga ke 40 dengan tajuk ini. Masyghul hati Yesus. Kenapa? Mari kita lihat dari ayat 28. Dan sesudah berkata kedemikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Demikianlah firman Tuhan. Petikan ini adalah sambungan dari kisah kematian Lazarus. Selepas Lazarus mati 4 hari kemudian, barulah Yesus datang. Nah, bagi Maria dan Marta, kedatangan Yesus telah terlambat. Kedua-dua mereka memberi komen yang sama. "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ya, diucapkan 2 kali oleh Marta di ayat 21 dan Maria di ayat 32. Mari kita lihat soalan edisi ini. Dari ayat 33 hingga 40 mengatakan bahwa hati Yesus masyghul 2 kali ada disebut. Dan dia menangis. Perkataan masyghul membawa maksud hati yang hina dan marah. Menurut pendapat Anda, kenapa Yesus berasa begini? Padahal Yesus tahu dia akan membangkitkan Lazarus dan Lazarus akan hidup semula. Lihat kata-kata Marta dan Maria dalam ayat 21 dan 32. Dan juga kata-kata orang Yahudi di ayat 37 sebagai petunjuk. Ya saudara, ada beberapa sebab kenapa hati Yesus merasa masyghul, hiba, marah, dan terharu. Yang pertamanya, Yesus menangis karena dia tergerak oleh belas kasihan atas kesedihan mereka yang berduka atas kematian Lazarus. Yesus mengasihi mereka. Dan Yesus dapat merasa kesedihan, kedukaan yang mereka rasai. Inilah yang dikatakan Paulus dalam Roma 12 ayat 15. Menangislah dengan orang yang
menangis. Nah, perasaan sedih Yesus juga membuktikan kemanusiaan Yesus yang turut dapat merasakan kesakitan, yang dapat merasakan kesusahan dan kelemahan-kelemahan manusia. Ya, bagaimana Yesus ataupun bagaimana Tuhan dapat turut merasakan kesakitan dan penderitaan manusia? Sebab Yesus sendiri telah mengalami kesakitan yang paling-paling menderita, yaitu dengan mengorbankan diri, tergantung di atas kayu salib, sampai mati, supaya manusia dapat diselamatkan. Dalam masa yang sama, Yesus juga marah kepada kesan yang dibawa kematian. Ya, kesan yang dibawa kematian, yaitu apakah kesannya itu? Kebinasaan dan kesedihan yang ditimbulkan oleh kematian. Yesus terpaksa berdepan dengan hakikat kematian, yaitu kematian itu adalah nyata. Death is real. Dan Yesus tidak senang hati melihat manusia yang dicipta Tuhan itu harus dimusnahkan oleh karena kematian. Yesus tahu kematian adalah salah satu musuh utama manusia. Dan Yesus harus mengatasinya. Dan Yesus akan mengatasi kematian, yaitu maut dengan kematiannya sendiri. Tidak lama lagi. Nah, Yesus juga sedih dan marah karena ketidakpercayaan orang-orang Yahudi yang ada bersama-sama dengan Maria. Mereka mengatakan, Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir sebelum ini dalam bab 9. Tetapi, kenapa tidak menyembuhkan penyakit Lazarus sehingga menyebabkan kematiannya? Nah, lihat kata-kata ayat 37 ini. Ia yang memelekkan mata orang buta, yaitu dalam bab 9. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Sepertinya mereka berkata, ya, Yesus dapat menyelesaikan masalah ini, tetapi bukannya masalah itu. Mereka telah menghadkan kuasa Yesus. Dan malangnya, Maria dan Marta juga ikut sama dalam ketidakpercayaan mereka. Malah Martalah orang yang pertama menghalang Yesus dari mengangkat batu kubur. Karena ia mengatakan, oh Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Maria dan Marta mengatakan, sekiranya Yesus datang awal, Lazarus tidak perlulah mati. Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan Lazarus. Tetapi Yesus tak mau iman mereka hanya terhad kepada hanya sekadar menyembuhkan penyakit. Yesus mau mereka Yesus mau mereka memiliki iman yang lebih besar, yaitu mempercayai bahwa Yesus dapat membangkitkan orang mati dan memberi hidup. Inilah yang Yesus beritahu Marta sebelum ini dalam ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini sudah diberitahu sebelum ini dalam ayat 25. Malangnya, Maria dan Marta belum dapat percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Mereka sudah tahu kebenaran. Tetapi kebenaran itu belum sampai kepada hati mereka. Nah, ada kalanya kita pun macam itu juga kan? Kita sudah tahu, kita sudah belajar, kita sudah baca banyak janji-janji Allah. Kita sudah tahu kebenaran, tapi tidak yakin. Kita tidak menghidupi apa yang kita percaya. Dan ada kalanya juga kita menghadkan apa yang Yesus dapat lakukan.
Kita percaya Yesus dapat melakukan segala sesuatu tanpa hak. Kita percaya Yesus itu maha kuasa. Dan kita telah melihat Yesus bekerja dalam kehidupan orang lain. Dan bagaimana Yesus telah mengubah hidup mereka. Dan bagaimana Yesus telah memberkati kehidupan mereka. Tapi kita sendiri ragu. Atau tidak percaya bahwa Yesus dapat melakukan perkara yang sama untuk kita. Dan keraguan inilah yang melemahkan ramai orang Kristen yang kurang yakin bahwa janji-janji Allah dapat terlaksana dalam hidup mereka. Ya saudara, janganlah biarkan keraguan kita, termasuk suara-suara dalam hati kita sendiri atau keadaan kita, mempengaruhi iman dan keyakinan kita dalam Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan akan bekerja. Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Nah, inilah janjinya dalam Roma 8:28. Nah, mari kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Janji ini tidak terhad kepada orang-orang tertentu sahaja, tetapi kepada semua yang beriman kepada Yesus dan yang mengasihinya, dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maka janji ini seharusnya mendorong kita untuk menjadi seorang percaya yang benar-benar mengasihi Allah. Ya, dalam ayat ini mengatakan mengasihi Dia. Yaitu seorang percaya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu kita tahu kita sudah terima keselamatan yang pasti dari Allah dan kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Nah, bagaimana kita tahu kita sudah selamat? Dalam Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Ya saudara, puji Tuhan untuk keselamatan yang dapat kita miliki dalam Yesus Kristus. Sekiranya Allah dapat membuktikan kasih-Nya kepada kita pada ketika kita masih berdosa, yaitu dengan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib untuk mengampunkan dosa kita, untuk selamatkan kita. Apalagi kalau kita sudah diselamatkan dan diangkat menjadi anak-anak Allah, sudah pasti berkat yang kita dapat peroleh dari Allah Bapa adalah lebih besar. Sebab kita bukan lagi hamba dosa, tetapi telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi saudara, kita harus yakin dengan kasih Allah bagi kita. Sekali lagi saya kata, harus yakin dengan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi, hiduplah beriman kepada Allah Bapa. Bacalah Alkitab untuk mengetahui janji-janji Allah, supaya Anda dapat membangunkan dirimu di atas dasar iman yang teguh. Ya saudara, berbahagialah dalam perhubungan Anda dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat baik, yang amat-amat baik. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami dapat merasa kebaikan-Mu ya Bapa. Karena Engkau telah memberikan kepada kami banyak janji-janji yang besar dan yang sangat termulia untuk menolong kami,
untuk membangunkan hidup kami, untuk menuntun hidup kami, untuk meneguhkan hidup kami, untuk memberi kami harapan, untuk memberikan kami kepastian dan jaminan yang kukuh tentang keselamatan. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk Tuhan Yesus yang dapat turut merasakan kesusahan kami, kelemahan kami, kesakitan kami. Dan karena itu, kami dapat menyerahkan segala beban kami kepada Tuhan Yesus. Janjimu ada berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, adanya janji ini yang menjamin pemeliharaanmu atas hidup kami. Kiranya Tuhan janji ini dapat menguatkan iman para pendengar yang sedang menghadapi kesukaran. Dan ya Tuhan Bapa, Engkau akan dapat turun tangan menolong mereka. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.